Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ramadan SMA Negeri 3 Depok. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas manfaat puasa bagi kesehatan kita. Karena berpuasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Saat menunaikan ibadah puasa, umat muslim wajib menahan diri dari lapar, dahaga, dan aneka perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Bagi umat muslim, puasa Ramadan termasuk dalam ibadah yang wajib karena sudah ada firman Allah nih dalam Al-Quran yang tercantum di surah Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, teman-teman semua di sini, di balik puasa tersimpan banyak sekali manfaat bagi kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal tersebut. Kita akan membahas dan mengupas apa saja sih manfaat puasa bagi kesehatan. Kemudian kita juga akan membahas apa yang terjadi di tubuh kita saat kita menjalankan ibadah puasa. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kita bisa beraktivitas khususnya dalam hal aktivitas olahraga ya. Sebelum kita memulai podcastnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Hanifah Fatmarani. Di sini saya ditemani oleh 3 bintang tamu yang kece banget. Di sini ada Bapak Abdul Latif. Mungkin Bapak Abdul Latif boleh nih menyapa. Halo anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam olahraga, salam sehat, bugar. Wah, mantap banget nih, semangat kan? Selanjutnya di sini ada Bapak Eka Chandra. Mungkin Bapak Eka boleh menyapa teman-teman di sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Salam sehat, bugar. Mantap, udah 2 nih. Dan yang terakhir ada Bapak Rudi Muhammad. Bapak boleh menyapa teman-teman di sini. Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bugar. Mantap, udah 3. Oke, kita langsung aja nih ya Pak, mulai nih podcastnya. Dalam kaitannya dengan puasa, sebenarnya terdapat manfaat apa saja sih bagi kesehatan? Bapak Rudi boleh nih menjawab pertanyaannya. Ya, oke. Jadi untuk anak-anakku semua, yang perlu kita ketahui ya, bahwa ketika kita berpuasa, ya sebenarnya tubuh kita itu mengalami perubahan-perubahan selama waktu puasa yang kita lakukan gitu ya. Jadi untuk menyerap nutrisi dari makanan dan minuman yang kita konsumsi, itu tubuh kita tuh membutuhkan waktu sekitar 6 sampai 8 jam untuk memprosesnya, untuk mencernanya. Artinya berarti sebenarnya tubuh kita itu sangat mampu untuk berpuasa apabila sebelumnya kita sudah diberi asupan. Ya, dalam hal ini berarti kita membicarakan tentang makan sahur. Ya, jadi seperti yang dianjurkan juga oleh Rasulullah bahwa memang kita ketika berpuasa dianjurkan untuk makan sahur ya. Nah, tapi makan sahur yang seperti apa? Ya. Jadi makan sahur juga tidak sembarangan ya. Ada menu-menu yang memang dianjurkan, yang sehat ya, yang bisa membuat puasa kita bisa bertahan lebih lama seperti itu. Oke deh Pak, jadi makanan apa sih yang harus kita disarankan lah untuk dimakan ketika sahur gitu? Apakah harus 4 sehat 5 sempurna nih? Mungkin Bapak boleh menjelaskan nih. Ya, jadi yang salah satunya ya yang mau saya jelaskan adalah yang pertama, kita perlu karbohidrat, tapi yang diperlukan ya, yang dianjurkan, yang baik itu adalah karbohidrat kompleks ya. Jadi karbohidrat kompleks itu berbeda dengan karbohidrat yang pada umumnya, bahwa karbohidrat kompleks itu adalah karbohidrat yang ketika dicerna itu memakan waktu yang lebih lama ya. Jadi karbohidrat kompleks itu contohnya apa aja ya, misalnya gandum ya, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran ya. Itu tuh membuat kita kenyangnya ngerasanya lebih lama gitu Pak ya. Kacang-kacangan. Jadi itu juga baik untuk tubuh ya. Kemudian selain itu, biasanya makanan dengan karbohidrat kompleks itu mengandung serat yang tinggi. Nah, serat sendiri kan berfungsi untuk melancarkan pencernaan. Nah, serat yang tinggi di sini dalam makanan yang mengandung karbohidrat kompleks itu seratnya itu membantu menyerap atau mencerna makanan lebih lambat. Artinya tadi yang pertama saya bilang, jadi rasa kenyangnya lebih lama. Ya, makanya kita jadi bisa merasa kenyangnya lebih lama, jadi tidak cepat lapar begitu ya. Tapi selain itu juga penting kita harus mengkonsumsi protein
ya. Protein. Jadi protein itu bisa didapat dari makan makanan seperti ayam, ikan ya itu untuk protein hewani gitu ya. Kemudian jangan lupa juga mengkonsumsi air putih. Ya, jadi paling penting juga kita mengkonsumsi air putih ketika makan sahur. Jadi untuk mencukupi asupan atau ini ya kadar cairan dalam tubuh seperti itu. Jadi kita tidak dehidrasi Dan ketika sedang berpuasa. memungkinkan bisa ditambahkan vitamin. Nah, Ya, juga makin dengan mantap, makin lengkap. tambah dengan vitamin dan Aktifkan suplemen tubuh. gitu ya untuk menambah daya tahan seperti itu. Oke deh Pak, itu kan tadi makan makanan yang sangat disarankan ketika yang dikonsumsi ketika sahur. Selanjutnya apakah ada makanan-makanan yang harus kita hindari ketika sahur? Ya, jadi membicarakan makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi ketika sahur gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau ngomongin makanan relatif sih orang Iya. ini senangnya yang mana gitu makan ya. Cuman emang ya masyarakat Indonesia tuh senangnya yang goreng-gorengan gitu ya. Padahal sebenarnya ketika sahur itu sebisa mungkin kita Harus dihindari. meminimalisir lah gitu ya kalau tidak bisa menghindari gitu. Karena kalau makanan-makanan berminyak itu pertama ya mengandung lemak jenuh ya. Nah, terus kalau kita banyak makan makanan berminyak itu sebenarnya bikin tenggorokan itu cepat kering. Ya. Ya, makanya dianjurkan makan Panas dalam ya, makan bahasa sayur gitu. kampung. Seperti itu ya. Jadi itu kemudian juga kalau minum air putih saja gitu. Biasanya kan ada yang senang minum teh, minum kopi gitu ya. Nah, kalau lagi makan sahur sebaiknya sih dihindari dulu ya karena teh dan kopi itu kan mengandung kafein ya. Jadi dia bersifat diuretik, artinya membuat kita tuh lebih cepat pengen buang air kecil gitu. Kalau kita semakin sering buang air kecil, apalagi masih pagi udah banyak buang air kecil, artinya banyak cairan udah terkuras tuh dari tubuh kita. Nah, ntar bisa siang udah keausan, udah dehidrasi gitu. Jadi gitu. Lemes jadinya. Seperti itu. Nah, jadi itu tadi makanan-makanan yang harus kita hindari dan juga harus kita konsumsi ya. Bukan harus juga sih, lebih sarankan untuk Dianjurkan. menghindari dan juga dimakan. Iya. Nah, setelah mengetahui makanan-makanan yang tadi disebutkan, sebenarnya puasa itu manfaatnya apa sih Pak untuk kesehatan? Mungkin Pak Eka boleh menjawab. Untuk manfaat sebenarnya ada dua ya, dari segi manfaat untuk fisik dan mental. Kita ke fisik dulu. Untuk manfaat puasa fisik yang pasti kita bisa menurunkan berat badan. Ya, mungkin yang mau diet insya Allah dengan puasa berat badan bisa turun dan bisa stabil. Terus meningkatnya metabolisme tubuh. Kenapa? Karena saat puasa itu Daya serap. ya daya serap kalori dan lemak kita benar-benar dipergunakan. Jadi ketika mungkin kalori kita habis, ya ada cadangan berikutnya yang kedua itu lemak. Ya makanya Lemak cadangan. ya lemak cadangan. Jadi sehingga asupan sama daya tahan itu masih ada. Yang berikutnya bisa mengurangi obesitas. Yang biasanya mungkin nggak puasa makan kita hampir 10 bulan ya. Iya. 10-11 bulan makan nggak beraturan. Dengan ada puasa kontrol makanan kita pola jadi teratur. Selain obesitas ya kadar gula juga bisa stabil, bisa menurunkan tekanan darah tinggi juga. Untuk kesehatan mentalnya ya yang pasti kita bakal bisa kadar insulin, hormon bahagia kita tuh bisa lebih terbuka ya. Kenapa? Karena dengan puasa sekali lagi bisa mendekatkan diri dengan Allah. Itu untuk spiritual dan mentalnya sih. Wah, banyak banget ya manfaatnya tadi dari sisi fisik dan juga mental. Tadi juga dijelaskan nih oleh Pak Eka tentang meningkatnya metabolisme. Memang metabolisme itu seperti apa sih yang tubuh kita tuh rasakan ketika puasa? Oke, jadi selama puasa itu akan saya ulang lagi, metabolisme itu kan terjadi adanya pembakaran energi ya. Energi. Ada dua ya Pak. Ya. Ada dari glukosa sumber energi dan dari lemak. Ya. Kalau dari gula biasanya tuh dari makanan yang kita serap selama buka atau sahur. Nah, setelah itu cadangan satu habis, cadangan kedua dari lemak. Sehingga dari tingkatan 2 itu bisa meningkatkan hasil yang lebih baik dan sekali lagi balik lagi ke bisa menjadi
salah satu ciri supaya badan kita bisa ideal juga ya, Iya. untuk menurunkan berat badan sehingga jauhlah Seimbang, dari ya. obesitas dan penyakit-penyakit lainnya. Wah, iya sih, Ya. benar. Nah, apa biasanya ketika kita sedang puasa, rasanya tuh badan lemas, berat untuk beraktivitas kan. Meskipun sudah dijelaskan oleh Pak Rudi dan Pak Eka tentang manfaat puasa bagi kesehatan dan makanan yang baik dan harus dihindari ketika konsumsi sahur, namun sebetulnya dalam aktivitas sehari-hari saat berpuasa bagaimana sih gitu? Apakah kita harus tetap berolahraga atau tidak? Bagaimanapun juga kan olahraga juga membuat tubuh kita lebih sehat gitu. Namun dalam kaitannya saat sedang berpuasa, kapan waktu terbaik untuk melaksanakan olahraga? Kemudian apa saja sih manfaat yang dapat kita Didapatkan. rasakan ketika kita berolahraga di bulan puasa? Ya, baik Kak Anifa, kita dalam di bulan puasa ini, kalau kita kaitkan dengan olahraga, memang selama 30 hari kita itu melaksanakan puasa. Namun kalau kita tidak melakukan aktivitas apapun, justru itu sebaliknya akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Termasuk itu bisa menurunkan jantung kita ya, peredaran darah kita itu akan lemah gitu ya. Karena terbiasa dengan kita melakukan aktivitas. Bagi orang-orang yang aktif, terutama para pelaku-pelaku olahraga. Nah, untuk itu maka anak-anak sekalian, kita itu selama bulan puasa itu diharuskan juga itu untuk melaksanakan aktivitas olahraga. Kenapa? Karena memang di dalam melaksanakan olahraga itu penting juga untuk kita ketahui, ya tadi kalau daya tahan tubuh kita itu misalnya melemah karena kita sudah terbiasa tadinya, maka itu akan bisa berdampak kepada bahkan nyawa kita. Karena jantung kita, peredaran kita akan lemah di dalam menyerap atau melaksanakan aktivitas tersebut. Nah, penting juga untuk kita ketahui bahwa kapan kita harus melakukan olahraganya. Nah, momen pada saat bulan puasa yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah waktu ya. Kemudian intensitas, berapa lama kita melakukan olahraga dan kapan waktu yang tepat. Kemudian juga itu harus kita ketahui juga itu tadi kita sudah melakukan konsumsi seperti disampaikan oleh Pak Eka, bahwa cukupkah dengan asupan yang sudah kita berikan tadi gitu ya, selama mungkin dimakan sahur gitu ya. Nah, oleh karena itu waktu kapan tadi yang tepat, yaitu menjelang itu buka puasa. Itu waktu yang tepat ya untuk berolahraga. Paling tidak itu olahraga itu minimal ya antara 20 sampai 30 menit itu untuk kita lakukan. Tentu saja apa saja sih olahraga yang diperbolehkan. Yang perlu kita hindari itu adalah olahraga yang berat. Nah, kenapa? Karena kita pada saat puasa itu tentu saja jika olahraga berat, kita menghindari cedera dan lain-lain. Seperti angkat berat ya, harus kita hindari. Tapi apa olahraga yang perlu dilakukan? Misalnya jogging, jalan kaki, bersepeda, yoga ya, Pak Rudi ya. Ya. Itu olahraga yang ringan yang harus kita lakukan. Nah, itu pada saat-saat bulan puasa itu. Kemudian juga kita harus tahu ya, apa saja yang kita dapatkan kalau kita melakukan olahraga. Yang pertama itu adalah bisa mempertahankan terutama berat badan kita selalu seimbang, gitu ya. Kenapa? Karena kadangkala orang itu kalau lagi puasa, misalnya kalau makan itu kadangkala kelewat batas, gitu ya. Nah, ini penting juga dengan imbangi dengan olahraga tadi. Nah, kemudian di samping itu juga perlu kita ketahui juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh, terutama itu menghindari dari berbagai penyakit ya. Ada penyakit antara lain misalnya stroke, gitu ya. Iya. Kemudian kanker dan lain-lain. Nah, kalau tubuh kita kuat, tentu saja, apalagi saat ini sedang isu yang luar biasa, bertahun-tahun kita takutkan yang namanya virus, gitu ya. Nah, kalau kita sudah kuat badan kita tidak perlu takut dengan virus yang namanya corona dan lain-lain saat ini. Nah, itulah penting anak-anak sekalian, kita itu berolahraga.
Kenapa? Karena tadi dikatakan berat badan mesti kita jaga, menghindar dari berbagai penyakit karena tubuh kita kuat, kemudian nyaman juga, ketenangan batin kita kalau kita sudah berolahraga. Kemudian yang juga itu meningkatkan energi gitu. Kalau orang itu senang terhadap sesuatu, misalnya cinta, katakanlah itu misalnya puasa. Kalau cinta, kenapa sih kita melaksanakan puasa? Karena kita cinta terhadap Allah. Nah begitu juga kita melakukan olahraga, ya, karena cinta terhadap olahraga. Kalau yang namanya cinta pasti akan melahirkan energi yang kuat. Itu pentingnya bahwa olahraga ini sebab orang yang kuat badannya, puasa jangankan 6 jam sampai 8 jam Pak Rudi ya. Iya. Orang yang kuat badannya itu bisa melakukan itu, menahan lapar dan dahaga tadi yang luar biasa. Nah itulah pentingnya itu olahraga. Kemudian kalau kita melakukan olahraga juga itu, kalau pada saat tidur nyaman banget. Kenapa? Karena udah lelah badan kita. Nah jadi tidur kita nyaman. Lebih lelap gitu ya Pak. Dan lebih penting lagi untuk kita ketahui bersama bahwa di hadis pun sudah dikatakan bahwa orang yang kuat badannya pasti sangat dicintai oleh Allah itu Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang lemah. Nah apa hadisnya? Al-mu'minun qawiyyun khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Jadi itu hadis itu mengatakan kuat dalam pengertian di sini tidak hanya sekedar kuat fisik, tapi bagaimana kita kuat menahan lapar, menahan pandangan mata kita ini. Apalagi ini mohon maaf ini teman-teman saya guru olahraga ini yang masih muda, yang mungkin menghindari pandangan mata itu penting. Jiwa muda itu untuk jadi yang disebut dengan kuat di sini. Dan yang terakhir perlu kita ketahui juga anak-anak sekalian bahwa kita itu patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan badan yang sehat dan bugar itu. Kita harus bersyukur. Siapa yang memberikan sehat dan bugar itu? Pertama dari upaya kita juga itu, tapi Allah yang paling penting. Apa ucapan rasa syukur kita? Tertera di dalam surat Ibrahim pada ayat 7 dikatakan, wa iz'ajana rabbukum la in syakartum la azinannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kenapa? Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan rasa syukur kita. Tetapi kalau tidak, azab kita semakin berat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian anak-anakku sekalian, itu menurut pandangan kami selaku tim guru olahraga terhadap hakikat puasa di dalam olahraga itu, sehingga kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah keren banget ya jawaban dari 3 guru olahraga yang kece-kece banget lah. Tadi kan kita juga ngebahas tentang makanan yang harus dikonsumsi, makanan yang harus dihindari, terus metabolisme tubuh apa yang kita rasakan, terus juga aktivitas olahraga apa sih yang disarankan ketika berpuasa. Karena kan berpuasa tuh gak cuma diem doang gitu ya, harus dibagi dengan aktivitas-aktivitas yang positif gitu. Oke deh, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan teman-teman guru-guru dari MGMP PJOK. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah semuanya, salam sehat. Bugar.